Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Febisya Maharani dari kelompok 16. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Integrasi Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan dalam praktik ekonomi di era masa kini. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan ke bagian abstraknya yang berisi: di era modern yang berkembang pesat dan teknologi yang semakin canggih, kebutuhan etika mendorong perlunya sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga bermoral seperti ekonomi Islam. Praktik ekonomi saat ini sering berfokus pada profit sehingga mengabaikan prinsip keadilan dan keseimbangan. Karena itu, integrasi prinsip ekonomi Islam menjadi pilihan yang lebih etis dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan meninjau jurnal terkait keuangan syariah, bisnis halal, vintage syariah, dan distribusi sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam semakin relevan dan mampu menghadirkan sistem yang stabil, inklusif, serta tetap mendukung efisiensi dan inovasi di berbagai faktor modern. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ke bagian pendahuluan yang dimana perkembangan ekonomi di era masa kini dia mengalami transformasi yang begitu cepat dan signifikan, yang dimana mengikuti perjalanan teknologi yang semakin canggih, digitali transaksi di mana-mana, inovasi finansial, serta perubahan pola perilaku. Jadi ekonomi masa kini tidak hanya bergerak pada sektor real, tetapi ekonomi juga bergerak pada sektor digital seperti e-commerce, vintage, hingga ekonomi berbasis platform. Perubahan ini menciptakan peluang besar dalam efisiensi, kecepatan transaksi, dan akses pasar. Namun di sisi lain, dinamika ekonomi di era masa modern sekarang juga melahirkan sebuah tantangan seperti ketidakstabilan pasar, meningkatnya praktik spekulatif, eksploitasi ekonomi, serta melemahnya nilai moral dalam transaksi bisnis. Di tengah perubahannya ekonomi di era sekarang, muncullah kebutuhan untuk menghadirkan sistem nilai yang mampu menjaga etika, keseimbangan, dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Dan di sini ekonomi Islam tumbuh dan hadir sebagai alternatif yang relevan karena menawarkan landasan moral dan prinsip yang berorientasi pada maslahah, adil, tawazun, dan keberlanjutan. Adapun beberapa konsep-konsep larangan seperti riba, gharar, dan masyir. Jadi konsep-konsep tersebut dirancang untuk mencegah praktik ekonomi yang merugikan. Sementara itu, prinsip risk sharing, kejelasan akad, dan distribusi kekayaan yang profesional menjadi pendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih stabil dan inklusif. Dan prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki penerapan praktis yang dapat diintegrasikan ke dalam ekonomi modern. Hal ini terlihat dari berkembangnya bank syariah, syukuk, vintage syariah, wakaf produktif, mikrofinansial syariah, serta model bisnis yang berbasis kemitraan. Selain itu, nilai-nilai ekonomi Islam juga mulai diterapkan dalam aktivitas konsumsi, produksi, dan investasi yang lebih etis dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi tema penting untuk dibahas dalam konteks ekonomi masa kini yang semakin kompleks. Adapun tujuan dari kajian tersebut untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai yang pertama, bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dipraktikkan dalam berbagai kegiatan ekonomi modern.
Jadi prinsip-prinsip ekonomi Islam itu diterapkan dengan cara memastikan aktivitas ekonomi tersebut tetap halal, adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Contohnya itu seperti perbankan syariah atau investasi dan pasar modal syariah. Jadi ekonomi Islam di era modern bukan sekedar sistem keuangan tanpa bunga, tetapi kerangka besar yang menolak ketidakadilan dan praktik merugikan, menekankan etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, dan memastikan kekayaan memberi manfaat luas, bukan hanya segelintir orang. Yang kedua, sejauh mana nilai-nilai ekonomi Islam memberikan kontribusi terhadap perbaikan etika, stabilitas, dan keberlanjutan sistem ekonomi. Jadi untuk penjelasan kontribusi yang didapat dalam perbaikan etika itu, dia melalui kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Yang kedua, yang stabilitas, memperkuat stabilitas dengan mengurangi spekulasi dan ketimpangan resiko, dan mendukung keberlanjutan sistem ekonomi melalui distribusi kekayaan dan kepedulian sosial lingkungan. Atau dengan kata lain, ekonomi Islam menunjukkan bahwa sistem ekonomi modern bisa berkembang tanpa mengorbankan moralitas, keadilan, dan keberlanjutan. Yang ketiga dan yang terakhir itu tantangan yang muncul dalam proses integrasi tersebut, baik dari aspek regulasi, teknologi maupun budaya ekonomi masyarakat, yang dimana integrasi ekonomi Islam menghadapi tantangan besar karena menyentuh aturan, teknologi, dan budaya masyarakat sekaligus. Namun tantangan ini sebenarnya membuka peluang seperti mendorong inovasi regulasi, mempercepat pengembangan fintech syariah, dan meningkatkan literasi dan etika bisnis masyarakat. Melalui pembahasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai ekonomi Islam, memberikan pemahaman baru mengenai hubungan antara tradisi dan modernitas dalam praktik ekonomi, serta menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kami. Penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan studi literatur yang mempelajari berbagai artikel ilmiah dengan prinsip-prinsip ekonomi modern Islam. Artikel yang didapat dari beberapa sumber seperti Al-Masyadir, Jalid, Iktishad, Syar'i, Syaran, Nisbah, Maqdis, hingga Istiqlal. Dari artikel yang sudah dikumpulkan, kami menjadikan dalam satu artikel sebagai sumber utama untuk menyusun analisis komprehensif. Jenis penelitian yang kami gunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang konsep, teori, dan hasil penelitian terkait integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan praktik ekonomi di era modern. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak menguji angka atau statistik, melainkan bertujuan untuk menggali makna, pola, serta relevansi nilai-nilai ekonomi Islam dalam konteks ekonomi kontemporer. Sebagai kajian yang menggunakan metode studi literatur, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, tetapi memanfaatkan sumber ilmiah seperti artikel jurnal, buku akademik, laporan institusi resmi, dan publikasi penelitian terdahulu. Model penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan bagaimana sih prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, amanah, larangan riba, larangan gharar, larangan masyir, serta konsep maslahah. Diintegrasikan dalam berbagai sektor ekonomi modern, mulai dari perbankan syariah, fintech syariah, e-commerce, hingga UMKM berbasis syariah. Penelitian kualitatif deskriptif ini memungkinkan untuk melakukan penafsiran teoritis terhadap berbagai temuan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya merangkum sumber-sumber yang ada, tetapi
memberikan analisis dan pemaknaan baru mengenai relevansi dan kontribusi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonomi masa kini yang semakin digital, kompleks, dan dinamis. Tujuan utama penelitian kami yaitu untuk menyusun gambaran komprehensif mengenai bagaimana nilai ekonomi Islam dapat diterapkan, sejauh mana integrasinya berhasil, serta apa tantangan yang muncul dalam penerapannya. Oleh karena itu, jenis penelitian ini dianggap paling tepat untuk mengkaji hubungan antara teori ekonomi Islam dan praktik ekonomi modern melalui sudut pandang ilmiah dari konseptual. Penelitian studi literatur, metode studi literatur dipilih karena ada beberapa alasan. Pertama, relevansi topik. Integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik modern telah banyak dibahas di literatur ilmiah. Studi literatur memungkinkan peneliti mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai temuan tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan. Kedua, ada penataan konsep dan teori. Penelitian ini bertujuan untuk menampilkan hubungan antara prinsip ekonomi Islam dan praktik ekonomi kontemporer. Studi literatur memungkinkan pemetaan teori dan praktik secara sistematis sehingga dapat mengidentifikasi tren, pola, dan kesenjangan penelitian. Ketiga, ada efisiensi dan kepraktisan. Dengan menggunakan literatur yang ada, penelitian dapat menghemat waktu dan sumber daya. Selain itu, penelitian ini tetap dapat menghasilkan analisis mendalam dan komprehensif karena literatur yang dipilih berasal dari jurnal terindex, buku akademik, dan laporan resmi. Keempat, ada mendukung analisis kualitatif deskriptif. Metode ini sejalan dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang menekankan pemahaman konsep dan praktik secara mendalam. Studi literatur memungkinkan peneliti menyintesis informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan gambaran yang lengkap mengenai integrasi prinsip ekonomi Islam dalam praktik ekonomi modern. Terakhir, ada keberagaman perspektif dan kredibilitas. Dengan menelaah berbagai jurnal dan publikasi resmi, penelitian ini mendapatkan sudut pandang yang beragam sehingga temuan yang disajikan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selanjutnya adalah ke materi hasil pembahasan. Untuk hasil penelitian berdasarkan analisis terhadap berbagai artikel jurnal yang telah diperoleh mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik ekonomi modern, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, larangan garar, ADL, amanah, masalah, dan tawazun telah diintegrasikan dalam berbagai bidang, di antara lain yang pertama yaitu sektor keuangan. Bank syariah, fintech syariah, dan sukuk sebagai instrumen yang berbasis prinsip bagi hasil dan bebas riba. Yang kedua yaitu UMKM berbasis syariah. Model dan kemitraan syariah mendukung keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Yang ketiga ada digitalisasi dan fintech. Teknologi ini digunakan untuk meningkatkan inklusi keuangan, transparansi transaksi, dan distribusi zakat atau wakaf produktif. Yang keempat ada bisnis halal dan etis, penerapan halal, value chain, dan kepatuhan syariah pada produk serta layanan konsumen. Yang kelima ada redistribusi kekayaan sosial, zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen pemerataan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ke pembahasan, integrasi prinsip riba dan garar. Larangan riba dan garar menjadi paling menonjol dalam integrasi ekonomi Islam modern. Artikel Jalif Iktisad dan Syar'i menunjukkan bahwa bank syariah dan fintech syariah menerapkan akad bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah serta transaksi bebas ketidakpastian berlebih.
Hasil penelitian mengindikasi bahwa sistem ini mampu meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi praktik spekulatif di pasar modern. Yang kedua, ada keadilan dan amanah dalam transaksi. Prinsip keadilan dan amanah diterapkan melalui kontak yang jelas, transparansi, transaksi, dan etika bisnis yang menekankan tanggung jawab dan moral. Artikel Maqdis dan Nisbah menjelaskan bahwa pengawasan internal dan kepatuhan syariah di sektor UMKM syariah mampu mengurangi praktik penipuan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu distribusi kekayaan, zakat dan wakaf produktif. Kajian dari Syariah dan Istiqlal menyoroti pentingnya redistribusi kekayaan melalui zakat produktif, wakaf produktif, dan infak digital. Penerapan instrumen ini memberikan efek positif pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan mustahik. Integrasi digital mempermudah distribusi dan akuntabilitas sehingga prinsip masalah dan keadilan dapat diterapkan lebih optimal. Selanjutnya ada peran teknologi dan digitalisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa teknologi digital menjadi pendukung utama integrasi prinsip ekonomi Islam. Fintech syariah dan platform e-commerce, halal dan sistem pembayaran digital dan memungkinkan pelaku ekonomi modern mengadopsi nilai syariah dalam aktivitas sehari-hari sambil mengikuti tren pasar global. Beberapa artikel menekankan tantangan literasi masyarakat dan keamanan digital sebagai hambatan yang harus diatasi. Selanjutnya ada tantangan implementasi. Meskipun integrasi prinsip ekonomi Islam semakin meluas, penelitian menemukan beberapa tantangan. Di antara lain yang pertama, satu kekurangan literasi masyarakat terkait ekonomi syariah. Yang kedua, regulasi yang belum seragam antara daerah dan negara. Yang ketiga, manajemen zakat atau wakaf yang belum optimal. Yang keempat yaitu keterbatasan inovasi layanan fintech dan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga syariah, akademisi, dan pelaku bisnis agar integrasi ekonomi Islam dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya yaitu relevansi ekonomi Islam dalam era modern. Hasil penelitian menegaskan bahwa prinsip ekonomi Islam tetap relevan di era modern karena yang pertama menjamin keadilan dan transparansi dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua mengedepankan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga meminimalkan praktik eksploratif dan spekulatif. Yang keempat yaitu mendukung pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak hanya sekedar teori, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam praktik ekonomi kontemporer, baik di sektor keuangan, UMKM maupun distribusi sosial. Selanjutnya ke kesimpulan. Berdasarkan hasil studi literatur, penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam telah berhasil diintegrasikan dalam praktik ekonomi modern, baik pada sektor keuangan, UMKM, bisnis halal, maupun layanan digital berbasis syariah. Prinsip Islam tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki kontribusi nyata untuk ekonomi modern yang akan mendatang. Berikut saya juga akan membacakan kesimpulan utama kami. Yang pertama, prinsip larangan riba, gharar, dan masyir. Prinsip-prinsip ini secara konsisten diterapkan dalam bank syariah, fintech, dan investasi syariah. Sistem akad bagi hasil atau mudharabah atau musyarakah serta pengaturan transaksi yang bebas spekulasi menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat diadaptasi ke ekonomi modern tanpa mengurangi etika dan stabilitas finansial. Yang kedua ada keadilan atau adil, amanah, dan musalabah. Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam kontrak bisnis, pengelolaan UMKM, dan distribusi kekayaan melalui zakat atau wakaf produktif.
Implementasi prinsip-prinsip ini mendukung transparansi, akuntabilitas dalam kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan stakeholder dalam aktivitas ekonomi modern. Yang ketiga, ada digitalisasi sebagai pendukung integrasi. Teknologi digital mempermudah integrasi prinsip ekonomi Islam ke praktik kontemporer, fintech syariah, e-commerce halal, dan sistem pembayaran digital, memungkinkan pelaku ekonomi modern menerapkan nilai syariah secara efektif, meningkatkan inklusi keuangan, dan mempermudah redistribusi kekayaan. Yang keempat yaitu tantangan yang masih ada. Beberapa tantangan yang muncul antara lain, yang pertama, literasi masyarakat yang masih sangat terbatas. Yang kedua, regulasi yang belum seragam. Yang ketiga, keamanan digital. Dan yang terakhir, pengelolaan wakaf atau zakat yang belum optimal. Tantangan ini membuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga syariah, akademisi, dan pelaku bisnis agar integrasi prinsip ekonomi Islam dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, ada relevansi dan masa depan ekonomi Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam tetap relevan di era modern karena mampu menjawab kebutuhan etika, keadilan, dan kesejahteraan dalam sistem ekonomi global. Penerapan prinsip-prinsip ini mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berbasis nilai modern Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.